Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukia dengan NIM 214310020. Saya dari kelas A5FD. Pembuatan video kali ini guna memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Ibu Rohanah MPD. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan pentingnya pengorganisasian dalam kegiatan dakwah. Nah, pengorganisasian atau organizing ini merupakan salah satu fungsi dari manajemen dakwah. Pengorganisasian sendiri itu merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan dan penegasan pada setiap kelompok dari seorang pemimpin. Selanjutnya, pengorganisasian dalam kegiatan dakwah ini sangat penting karena dapat membantu dalam memperoleh hasil yang lebih baik dan efektif. Dalam pengorganisasian sendiri, dakwah juga dapat dalam pengorganisasian sendiri, kegiatan dakwah juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang harus dilaksanakan dan diatur dengan baik. Hal ini juga dapat membantu dalam memperoleh hasil yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengorganisasian juga dapat membantu dalam membagi tugas-tugas dakwah yang harus dilaksanakan dan menetapkan serta menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi atau petugasnya. Nah, dalam kegiatan dakwah sendiri, pengorganisasian juga dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tersebut. Namun, dalam organisasi dakwah, biasanya terdapat seorang pemimpin atau pengurus yang bertanggung jawab untuk melakukan pengorganisasian dan pembagian tugas-tugas dakwah yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi yang lain. Nah, selanjutnya menuju soal yang kedua, yaitu jelaskan keterkaitan hadis dari Ibnu Umar sebagai landasan manajemen dakwah. Nah, landasan manajemen dakwah itu ada dua, yaitu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ini Ini disuruh menjelaskan keterkaitan hadis Ibnu Umar sebagai landasan manajemen dakwah. Nah, hadisnya berbunyi gini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Nah,
Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dalam kepemimpinannya masing-masing. Selanjutnya, dalam konteks manajemen dakwah ini, hadis ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk membangun pemimpinan yang bertanggung jawab dan efektif. Seorang dai juga harus memahami bahwa ia bertanggung jawab atas dakwah yang dilakukannya, dan dia harus memastikan bahwa dakwah tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana. Nah, dalam hal ini seorang dai juga harus memperhatikan kualitas dakwahnya dan memastikan bahwa ia sudah memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan departementalisasi dalam pengorganisasian dakwah. Nah, apa sih departementalisasi itu? Ini jawabannya. Departementalisasi adalah suatu proses pengorganisasian dalam manajemen yang membagi unit kerja menjadi beberapa departemen berdasarkan kriteria tertentu. Nah, departemen ini memiliki fokus khusus dan bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu. Selain itu, departementalisasi juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menetapkan kewenangan pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi, mengelompokkan kegiatan-kegiatan khusus, serta menetapkan tanggung jawab dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, departementalisasi dalam konteks dakwah. Nah, departementalisasi dapat membantu untuk memudahkan para pelaksana dakwah untuk menunaikan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, departementalisasi juga dapat membantu dalam meminimalisir penumpukan tugas pada satu atau dua orang saja. Nah, dalam departementalisasi ada beberapa manfaat, yaitu manfaat yang pertama, bisa membantu untuk meningkatkan koordinasi, bisa membantu untuk memperingati tugas koordinasi unit-unit kerja yang terpisah dan tidak sama. Untuk manfaat yang kedua itu dapat memperlancar pengawasan dengan menempatkan seorang kepala atau pemimpin yang berkompeten dalam setiap organisasi politik. Manfaat yang ketiga yaitu pembagian tugas dalam pekerjaan atas dasar keahlian dan pengetahuan yang bersifat khusus dalam organisasi. Manfaat yang keempat yaitu dapat menghemat biaya, karena dengan pembagian tugas pekerjaan dan pengelompokan dalam unit-unit kerja tidak akan terjadi kerangkapan tugas yang berakibatkan kerangkapannya biaya juga. Menuju selanjutnya, soal yang keempat yaitu jelaskan prinsip manajemen dakwah yang berbunyi prestasi kerja dan keberhasilan hanya diperoleh dengan mujadalah. Nah, prinsip manajemen dakwah yang berbunyi prestasi kerja dan keberhasilan hanya diperoleh dengan mujadalah. Prinsip manajemen dakwah ini mengacu pada konsep bahwa keberhasilan dan prestasi kerja
saja hanya dapat dicapai melalui proses perjuangan dan pengorbanan yang berkelanjutan. Selain itu, dalam konteks dakwah ini, prinsip ini juga menekankan betapa pentingnya konsistensi, ketekunan, dan kesabaran dalam menjalankan tugas dakwah. Seorang dai juga harus memahami bahwa dakwah adalah proses yang panjang dan memerlukan usaha yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, seorang dai juga harus memperhatikan kualitas dakwahnya dan memastikan bahwa ia memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Untuk kata-kata hari ini, kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kapal kita untuk mencapai suatu tujuan. Yang artinya bahwa kita tidak selalu dapat mengendalikan keadaan di sekitar kita, tetapi kita dapat menyesuaikan diri dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Kita harus belajar untuk beradaptasi dengan perubahan dan menemukan cara untuk terus maju meskipun terkadang halangan mungkin muncul di sepanjang jalan. Sekian, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.